Alkisah tersebutlah dua orang murid yang belajar pada seorang guru yang sangat hebat. Murid tersebut yang bernama Jono dan Paimin. Nah, dua orang ini berangkat belajar kepada seorang guru yang sangat mumpuni, sangat luar biasa. Selang beberapa lama waktunya, ketika mereka selesai belajar, kembalilah mereka ke tempat masing-masing. Namun apa yang terjadi? Jono yang belajar ketika mempraktekkan apa yang diajarkan oleh gurunya ini dengan sangat mudah sekali mempraktekkan keilmuannya. Dia bisa menghipnotis banyak orang. Lain halnya dengan Paimin. Ketika dia pulang ke rumah, Paimin ini kesulitan sekali untuk menghipnotis, bahkan dia sering gagal dan sering gagal. Ini menarik sekali dari cerita ini antara Jono dan Paimin. Padahal mereka sama-sama belajar dengan seorang guru yang luar biasa hebat, tapi hasil didapat tentu berbeda. Jono dengan kemahirannya, dengan kecakapannya, Paimin masih tetap saja belum bisa menghipnotis. Lantas pertanyaannya, apa yang menyebabkan antara Jono dan Paimin ini? Yang membedakannya kita bahas di video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa dengan saya, Master dari Pondok Hipnotis Indonesia. Sebelum saya melanjutkan cerita antara Jono dan Paimin tadi, lebih dahulu buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan Anda subscribe dulu. Buat Anda yang belum follow, silahkan Anda follow terlebih dahulu. Menarik sekali ya teman-teman, kenapa bisa terjadi hal yang demikian antara Jono yang belajar dan Paimin yang sama-sama belajar ke tempat guru yang sama, tetapi hasilnya berbeda jauh. Saya teringat dengan perkataan salah satu senior saya yang ada di dunia hipnotis. Beliau mengatakan, bahkan sering mengatakan begini, Mas, pada dasarnya ketika seseorang ini belajar, tidak peduli dia belajar kemanapun ya, kalau memang dasarnya dia bodoh ya bodoh aja, kalau dasarnya dia malas ya malas saja. Tapi berbeda ketika ada orang yang belajar dan penuh semangat, penuh dedikasi tinggi, penuh antusias, tekun, rajin dan disiplin, maka hasil tidak akan mengkhianati. Ini yang sering diulang-ulang ya oleh senior saya, dan saya pikir apa yang beliau katakan ini sangat tepat sekali teman-teman. Sebab seseorang tidak akan bisa mengubah seseorang jika orang tersebut memang tidak mau mengubah dirinya. Si Jono dengan sadar, penuh kesadaran yang tinggi, Jono mau mengubah dirinya. Apa hasilnya? Jono ya menjadi seorang yang mahir menghipnotis, menjadi seorang ahli hipnotis, menjadi seorang penyembuh ya, menjadi seorang yang luar biasa. Tetapi apa yang terjadi dengan Paimin tadi di awal? Paimin ternyata banyak alasan ketika diajarkan oleh gurunya, ketika mau mencoba praktek dengan berbagai macam alasan. Entah belum siap, alasannya karena takut, karena ragu, takut gagal dan lain sebagainya. Poinnya di sini adalah teman-teman, bahwa siapapun Anda yang mau belajar, Anda harus menyadari yang butuh belajar, yang butuh kemampuan itu Anda. Guru siapapun ya hanya sebagai fasilitator. Saya sambung cerita antara Paimin dan Jono tadi. Karena tidak puas, Paimin merasa bahwa guru yang mengajarkan tidak mampu ya, rasa tidak cocok, gurunya ternyata tidak bisa mengajarkan keilmuannya. Singkat cerita, Paimin pun mencari guru yang lain ya untuk menimba ilmunya. Tapi apa yang terjadi saat Paimin kembali mencoba lagi, ya gagal lagi, karena Paimin ini selalu menyalahkan hal di luar dirinya. Paimin merasa bahwa ketidakmampuan dia, ketidakbisaan dia itu karena gurunya tidak becus mengajarkan. Maka dia menyalahkan guru yang kedua dan seterusnya. Ini adalah mental block ya teman-teman. Mental block. Saya pribadi ya teman-teman, selalu mengajak siapapun yang belajar dengan saya untuk menggembleng dirinya, karena saya dulu pun ketika ingin menguasai keilmuan ini ya menggembleng diri saya. Bahkan
hampir-hampir saya tidak pernah berkonsultasi dengan beliau-beliau yang dianggap hebat pada zaman dulu ya, yang ahli hipnotis. Tidak, tapi saya lebih sibuk, lebih produktif untuk berlatih dengan tekun, dengan rajin ya, dan penuh semangat, dan hasilnya Anda lihat sekarang ya. Simpel teman-teman ya. Begitu pula saya tularkan metode ini kepada murid-murid saya. Jika masih mencari alasan si guru ini tidak mampu, si guru itu, si guru A, B, C, D, sampai kiamat ya Anda tidak akan pernah bisa. Tetapi saat Anda menyadari bahwa kebutuhan itu ada di dalam diri Anda, maka Anda akan penuh semangat untuk terus mengejar ketertinggalan Anda, gitu ya teman-teman. Pilihannya apakah Anda ingin menjadi Jono yang mahir menghipnotis, ataukah Anda ingin menjadi paimin yang terlalu banyak alasan ya, dia punya gudang alasan. Nah, semoga cerita antara paimin dan Jono tadi menginspirasi Anda. Pilihan di tangan Anda. Apakah Anda ingin menjadi Jono-Jono yang lain atau menjadi paimin-paimin yang lain? Pilihan di tangan Anda. Tapi jika Anda ingin mendapatkan kemampuan seperti Jono, teman-teman ya bisa hubungi WA yang ada di sini ya. Silahkan kontak di sini saja, ataupun buat teman-teman yang ingin belajar mandiri, Anda bisa membeli e-book kitab hipnotis yang sudah terbukti mencetak banyak praktisi hipnotis. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam hormat dari saya, Mas Jono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye bye.